Menantuku, tolong hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ibu, cepat ke sini. Lihat nih, bajuku kenapa bisa sampai seperti ini warnanya? Teriak menantuku dari dalam kamarnya. Dengan cepat, aku segera berjalan menuju ke kamar menantuku itu. Karena kalau aku lama ketika dipanggil olehnya, dia akan semakin marah padaku. Aku tidak tahu apa yang menjadi masalahnya sehingga dia berteriak sekeras itu. Ada apa Yuri? Kenapa kamu berteriak? Apa masalahnya? Kenapa bajumu? Tanya aku pada Yuri yang sedang memegang pakaiannya. Ekspresinya terlihat sangat marah sekali. Aku menjadi takut. Coba kamu lihat dengan matamu ini. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Lihat, bajuku warnanya jadi rusak. Bagaimana caramu mencuci sehingga bajuku bisa rusak seperti ini? Tiba-tiba, Yuri melemparkan bajunya ke arah wajahku, sehingga membuatku terkejut. Yuri, jangan seperti ini. Tidak sopan kamu sama mertuamu. Aku ini mertuamu. Seharusnya kamu tidak melakukan hal semacam ini. Ucapku marah, karena Yuri benar-benar sangat kurang ajar. Peduli apa aku denganmu? Mau kamu mertuaku? Mau kamu siapa, aku tidak peduli. Yang jelas, aku sangat marah karena bajuku rusak gara-gara kamu tidak becus mencucinya. Ucapan itu sukses membuat rasa sakit di hatiku ini semakin membesar. Tak terasa, air mataku menetes. Perih sekali hatiku karena menantuku sendiri yang sudah kuanggap sebagai anak, kini berlaku kasar kepadaku. Yuri, ibu minta maaf. Mungkin bajumu kelunturan celana suamimu yang berwarna hitam kemarin. Ibu minta maaf ya, ibu tidak sengaja. Kini, aku merendahkan suaraku. Aku meminta maaf pada menantuku itu. Aku harap dia tidak marah lagi karena kejadian ini. Oh, ini memang kesalahan ibu ya. Ibu ini memang bodoh, tidak bisa bekerja dengan baik. Tidak cukup maaf saja. Ibu harus menggantikan baju itu dengan yang baru. Aku tidak mau tahu. Harga baju ini mahal, Bu. Ibu tidak akan mampu membelinya. Ucap Yuri. Dia kemudian menarik bajunya secara kasar. Baju itu yang tadinya kupegang, kini sudah ada di tangannya. Namun, sedetik berikutnya, dia lemparkan baju itu lagi ke arah wajahku. Aku yang masih meneteskan air mata ini semakin sakit menerima perlakuan menantuku yang sangat luar biasa kurang ajarnya. Ingat ya Bu, nanti sore setelah aku pulang, aku tidak mau tahu, baju ini harus ada gantinya yang baru. Kalau tidak, aku akan meninggalkan putramu itu. Ucap Yuri lagi dengan nada membentak. Kemudian dia mendorong tubuhku untuk keluar dari kamarnya. Sana, ibu keluar. Aku mau ganti baju, karena aku sudah tidak ada waktu lagi. Aku sudah terlambat untuk pergi. Dengan masih menangis dan memegangi baju itu, aku didorong oleh Yuri sampai keluar kamarnya. Kemudian, dia membanting pintu kamarnya dengan sangat keras. Itu membuatku semakin terkejut. Ya Allah, kenapa? Putraku harus memiliki istri seperti dia, ya Allah. Gumamku dalam hati. Menantuku itu bernama Yurika. Dia adalah gadis dari desa sebelah. Awal mula, putraku bisa mengenalnya saat dia mengantarkan pesanan orang tua Yurika. Ya, sedari dulu saat almarhum suamiku masih ada, kami memang memiliki usaha peternakan bebek. Alhamdulillah, peternakan itu bisa menyambung hidup kami, hingga kami bisa membeli tanah dan juga mobil pickup untuk mobilitas dalam mengantarkan pesanan bebek kepada pelanggan. Namun, di saat usaha bebek kami yang semakin maju, Allah memanggil suamiku lebih dulu. Suamiku meninggal dunia karena serangan jantung. Saat itulah, aku merasa duniaku hancur. Rasanya, aku tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Aku ingin pergi saja bersama suamiku. Karena bagiku, dialah orang yang sangat mengerti aku. Selama ini, aku selalu menceritakan apapun kepadanya. Sedangkan ketika dia sudah pergi, tidak ada lagi tempatku bercerita. Untuk putraku sendiri, Yuda, dia sudah sibuk dengan pendidikannya. Dia kuliah di luar kota, sehingga aku mengurus sendiri peternakan ini. Sebelum Yuda kembali,
aku dibantu oleh adik iparku. Dialah yang mengantarkan pesanan bebek kepada pelanggan, sedangkan aku yang mengurusinya di kandang. Tapi setelah Yuda pulang dari kuliahnya, dialah yang menghandle semuanya. Yuda melarangku untuk ikut mengurusi bebek-bebek itu. Dia takut aku kelelahan dan jatuh sakit. Namun sebagai seorang ibu, tak mungkin aku membiarkan anakku bekerja seorang diri. Sedikit demi sedikit, aku juga membantunya. Sebelum Yuda mengenal Yuri, dia menjadi anak yang sangat patuh, penurut, baik hati. Tapi setelah mengenal wanita itu, Yuda berubah 180 derajat. Dia sering berkata kasar padaku. Entah, padahal menurutku aku tidak salah. Namun, dia selalu mengucapkan kata-kata yang tidak enak ku dengar. Kalau selama ini, uang hasil penjualan bebek, dia serahkan semuanya padaku. Dan dia akan meminta uangnya ketika dia butuh. Tapi sekarang, semua uangnya dia yang memegangnya sendiri. Kini kebalikannya. Kalau aku butuh apa-apa, aku meminta pada putraku itu. Tapi seringkali, uangnya selalu habis. Aku tidak tahu uangnya habis kemana. Padahal aku meminta uang itu ya untuk membeli kebutuhan rumah. Bahkan sering sekali, beras di dapurku sampai habis. Dan ketika aku meminta uang pada Yuda, dia selalu bilang tidak ada. Sehingga aku terpaksa menjual sendiri bebek yang ada. Uangnya aku gunakan untuk membeli beras. Kalau tidak seperti itu, aku tidak mungkin bisa makan. Lebih parahnya lagi, ketika dia pertama kali mengajak Yuri ke rumah ini, dia mengenalkan wanita itu sebagai kekasihnya. Aku sebenarnya setuju saja, karena aku lihat wanita itu cantik. Menurutku juga baik. Tapi ternyata, setelah beberapa kali kehadirannya di rumahku, aku baru tahu bahwa dia, kelakuannya dan hatinya tidak secantik parasnya. Belum jadi menantuku saja, dia sudah berani menyuruh-nyuruhku untuk mengambilkan minum, mengambilkan makanan, dan banyak hal lainnya yang aku tidak kepikiran sebelumnya. Di awal, aku merasa bahwa itu hal yang wajar. Tapi semakin sering dia ke rumahku, semakin kurang ajar pula kelakuannya. Hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk bicara pada putraku Yuda bahwa aku tidak setuju dengan hubungannya. Namun, apa yang aku dapatkan? Aku malah dimarahi oleh putraku sendiri. Dia berkata bahwa aku memfitnah kekasihnya dan sengaja agar Yuda tidak jadi menikah dengan Yuri. Aku yang ibu kandungnya ini dituduh oleh putraku sendiri memfitnah kekasihnya. Sakit sekali kalau mengingat waktu itu. Hatiku benar-benar hancur. Sesak dadaku. Karena anakku sendiri lebih membela kekasihnya daripada aku, seorang wanita yang sudah melahirkannya. Andai saja aku memiliki anak yang lain, aku mending ikut kepada anakku yang lainnya saja. Tapi, anakku hanyalah Yuda seorang. Dia putra semata wayangku. Karena setelah melahirkan Yuda, rahimku harus diangkat karena suatu penyakit. Sekarang, aku sudah berusia 50 tahun, dan putraku itu berusia 26 tahun. Aku dulu juga pejuang garis 2. 5 tahun pernikahanku, aku baru memiliki Yuda. Dia yang menjadi harapanku satu-satunya saat ini. Tidak lagi. Justru, dialah orang yang paling mengecewakan aku. Padahal, saat suamiku pergi, dia berkata padaku bahwa dia akan menjagaku, menyayangiku, dan patuh padaku. Tapi kenyataannya apa? Semua itu hanyalah janji. Semua itu kebohongan, omong kosong belaka. Sebenarnya, setelah menerima penolakan dari putraku itu agar tidak melanjutkan hubungannya dengan Yuri, aku masih terus saja membujuknya. Tapi kalimat ini yang dia katakan padaku. Dengan atau tanpa restu ibu, aku akan tetap menikah dengan Yuri. Aku mencintainya, Bu. Jadi ibu jangan coba-coba melarangku. Mau ibu larang sekeras apapun, aku akan tetap menikahinya. Kalimat itu masih sangat jelas ku ingat dalam otakku ini. Masih terngiang-ngiang di telingaku.
Rasanya, setiap hari aku mengingat kalimat itu sepanjang waktu. Jadi, karena dia sudah mengatakan hal itu, aku tak melarangnya lagi. Rasanya hatiku ini sudah sangat sakit. Hingga akhirnya, terjadilah pernikahan antara Yuda dan Yuri. Keluarga Yuri meminta mas kawin yang cukup mahal. Aku bahkan tidak sanggup untuk memberikannya. Tapi Yuda memaksaku untuk menjual separuh tanah yang kami gunakan untuk mengembala bebek-bebek itu. Akhirnya dengan terpaksa, ku jual separuh tanahku dan untuk memberikan mas kawin pada keluarga Yuri. Saat itu, tanahnya terjual dengan harga 100 juta dan semua uang itu dijadikan mahar oleh Yuda. Aku bahkan tidak diberikan sepeser pun. Di sana, aku semakin merasa sedih dan menderita. Sebidang tanah yang suamiku tinggalkan untuk usaha agar bisa menyambung hidupku, kini harus dijual untuk memberikan mahar pada Yuri, wanita yang tidak baik menurutku. Akhirnya, separuh bebeknya harus dijual karena lahannya tidak memungkinkan lagi. Uang hasil penjualan bebek yang lumayan banyak itu, aku juga tidak menerimanya. Semuanya Yuda kasih ke istrinya itu. Kupikir uangnya akan digunakan untuk membuka usaha atau apa atau ditabung. Tapi tidak, uangnya dia gunakan untuk foya-foya, membeli barang-barang yang tidak penting. Membeli baju mahal yang kurang bahan. Jalan-jalan tidak jelas, uangnya habis dalam waktu sekejap saja. Kalau dihitung, putraku dan Yuri baru menikah selama 1 tahun. Tapi rasanya, harta peninggalan suamiku sudah akan habis. Dan Yuda, kalau sudah bertemu dengan istrinya, dia seperti orang yang tidak memiliki daya. Dia selalu menuruti semua keinginan istrinya tanpa terkecuali. Bahkan, yang lebih membuatku sakit adalah, Yuri pernah berkata pada Yuda, "Bagaimana kalau ibu kita jadikan pembantu saja di rumah ini? Aku akan membayarnya dengan makanan dan tidur gratis di rumah ini." Kalimat itu masih sangat jelas aku ingat. Dan kalian tahu apa jawaban putraku? Dia menyetujuinya. Dia dengan patuh menganggukkan kepala dan mengiyakan keinginan istrinya. Hal itu membuat air mataku ini tak bisa kutahan lagi. Lemas sekali tubuhku. Aku rasanya kehilangan tenaga. Hancur hatiku, dibuat oleh anakku sendiri. Kalau tidak salah, itu 1 minggu setelah pernikahannya dengan Yuri. Jadi mulai itulah aku dijadikan pembantu di rumahku sendiri. Rumah yang aku rintis bersama suamiku. Kami membangunnya dari nol. Aku membangun bersama suamiku. Dari hasil menjual bebek, 1 ekor, 2 ekor, kami belikan batu bata, kami belikan bahan-bahan bangunan. Lalu jadilah rumah ini, sebesar seperti yang sekarang. Tapi semenjak kedatangan menantuku, aku malah menjadi pembantu di rumahku sendiri. Tiba-tiba lamunanku dikagetkan dengan Yuri yang membuka pintu. Menantuku itu keluar menggunakan baju berwarna biru. Baju yang kurang bahan itu membuat apa yang ada di tubuhnya terlihat semuanya. "Yuri, kamu mau kemana? Kenapa bajumu sangat seksi sekali?" "Tidak pantas Yuri, kamu itu sudah bersuami. Seharusnya kamu bisa menjaga auratmu. Kalau kamu berpakaian seperti itu, kamu juga memberikan dosa untuk suamimu." Ucapku berusaha untuk menasehati menantuku. "Ibu gak usah cerewet dan ikut campur urusanku. Suka-sukaku mau pakai baju apa. Lagian, ibu sudah tua, tidak mengerti gaya dan model baju sekarang. Sudahlah, lebih baik ibu bersihkan rumah. Tidak usah ikut campur urusanku." Kemudian, setelah selesai mengucap kalimatnya, Yuri pergi dari rumah. Dia tidak berpamitan denganku. Dia berjalan menggunakan sepatu yang lumayan tinggi heelsnya. Suara sepatunya saja sudah tidak nyaman didengar telinga. Benar-benar seperti wanita yang tidak benar saja. Aku sangat malu sebenarnya dengan tetangga. Tentulah semua orang yang ada di sekitar rumah ini membicarakan tentang Yuri. Aku juga sering ditegur oleh ibu-ibu karena mereka merasa risih sebab Yuri terlalu terbuka pakaiannya. Kalau sudah begitu, aku hanya bisa meminta maaf kepada mereka semua.
Setelah memandangi menantuku yang makin menjauh dari rumah, aku hanya bisa dengan lemah terduduk di sofa. Aku lihat lagi baju Yuri yang kelunturan oleh celana suaminya. Bagaimana caranya aku mengganti baju ini, sedangkan aku tak pernah diberi uang oleh Yuda. Aku pun melihat cincin di jariku, cincin pernikahan yang suamiku berikan. Hanya itulah yang aku miliki. Apa aku jual saja ya untuk menggantikan baju Yuri ini? Aku berbicara sendiri, sembari air mata ini sudah mengalir dengan derasnya, karena tak merasa tega. Jika hanya karena ingin menggantikan baju menantuku, aku harus menjual peninggalan dari suamiku yang sangat berharga. Tapi, kalau nanti sore tidak ada bajunya, bisa-bisa aku semakin diomeli oleh menantuku itu. Rasanya, kepalaku ini akan pecah kalau sudah mendengar suaranya. Akhirnya dengan terpaksa, aku pergi ke toko emas dan kujual cincin itu. Selanjutnya, aku ke butik yang menjual baju serupa dengan yang menantuku ini miliki. Aku pun bertanya pada mbak penjaga butik di sana. "Mbak, berapa ya harga baju yang seperti ini?" Tanya aku sembari menunjukkan baju Yuri yang kelunturan. Baju berwarna pink muda itu dengan potongan yang sangat seksi. Kini menjadi ada warna hitamnya karena kelunturan celana Yuda. "Kalau baju kayak gini harganya 700.000, Bu," ucap mbak penjaga butik itu. Aku benar-benar sangat terkejut karena harganya sangat mahal sekali. Padahal baju ini sangat minim bahannya. Dengan terpaksa aku tetap membelinya. Itu menghabiskan separuh dari uang penjualan cincinku. Dengan rasa sedih dan tak ikhlas, aku pulang membawa baju baru untuk Yuri. Ini sudah hampir sore hari, tapi istri dari anakku itu belum pulang juga. Yuda juga kemana? Biasanya jam segini sudah sampai rumah. Aku pun meletakkan baju itu di atas meja ruang tamu. Aku segera ke dapur untuk memasak. Aku memasak sayur bening bayam dan ayam kecap juga sambal. Makanan itu adalah favorit putraku Yuda. Aku harap nanti dia pulang, hatinya merasa tenang. Karena aku tahu, dia pasti stres memiliki istri seperti Yuri. Tapi sejak awal dia menikah dan mengetahui kelakuan istrinya seperti itu, aku belum pernah mendengar kata maaf dari Yuda. Aku belum pernah melihat dia menyesal karena sudah menikah dengan Yuri. Baru selesai memasak, ku dengar mobil pick-up Yuda sudah pulang sepertinya. Tak berapa lama ku dengar dia sudah mengucapkan salam. Aku pun menjawabnya, "Waalaikumsalam. Sini nak, langsung ke dapur, langsung makan aja." Ucapku dengan sedikit berteriak agar Yuda mendengar suaraku yang dari dapur. Kini langkah Yuda semakin dekat ke arah dapur. Aku segera menoleh ke belakang. "Nak, sini duduk. Ibu sudah selesai masak, kamu langsung makan ya, pasti kamu lapar kan?" Ucapku sembari mengambil piring dan menyendokkan nasi ke dalamnya. Tapi kulihat wajah Yuda sangat murung. Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Setelah selesai menyendokkan nasi, aku menyuruh Yuda mengambil lauknya sendiri. "Ambillah lauknya sesukamu, mau banyak atau sedikit," ucapku sembari meletakkan piring di hadapannya. Namun putraku itu malah menundukkan kepalanya. Dia seperti tidak selera untuk makan. "Ada apa Yuda? Kenapa kamu terlihat murung? Sedang ada masalah apa?" tanyaku. "Bu, tadi aku lihat Yuri sedang jalan dengan seorang pria." Seketika mendengar jawaban Yuda, aku sangat terkejut. Aku kebingungan mau menjawab apa. Kalau aku memanas-manasinya, pasti dia marah. Akhirnya, aku berusaha untuk membuat putraku itu berpikir positif. "Mungkin kamu salah lihat Yuda. Kamu harus memastikannya terlebih dahulu. Bisa saja kan laki-laki itu temannya," ucapku agar putraku tidak semakin panik. "Tapi Bu, kalau teman, mana mungkin peluk-pelukan? Laki-laki itu sepertinya orang kaya. Dia pakai mobil mewah. Dan Yuri terlihat sangat bahagia bersama pria itu. Aku tidak mau kehilangan Yuri, Bu. Aku sangat mencintainya." "Tapi Yuda,
Kalau kamu memang mencintai Yuri, seharusnya kamu bisa menasehati istrimu itu agar jangan berpakaian terlalu seksi. Bisa saja kan hal berbahaya terjadi padanya karena dia sering keluar rumah. Aku sudah menasehatinya, Bu. Tapi Yuri tetap tidak mau mendengarkan. Dia selalu membantah ucapanku. Aku harus apa, Bu? Aku bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Yuda, sembari menutup wajahnya. Karena mungkin dia merasa sangat kesal. Atau dia merasa bersalah. Aku juga tidak tahu apa yang sedang putraku itu rasakan. Ya sudah, Yuda. Kalau memang kamu sangat mencintai istrimu itu, selesaikanlah masalahmu. Ibu harap kamu bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Kamu itu suami, pemimpin keluarga. Harus tegas kepada istri. Ucapku, kemudian aku berhenti berbicara. Karena aku ingin makan. Perutku ini sudah sangat lapar. Sebab sedari pagi aku belum makan apapun. Tapi Yuda masih dengan lamunannya. Dia tidak makan apapun. Kemudian dia pamit ke kamar untuk mandi. Tiba di malam hari, sekitar jam 9 malam. Yuri belum pulang juga. Aku menyuruh Yuda untuk menelponnya, karena aku juga khawatir. Memang sih biasanya menantuku itu juga pulang malam. Tapi kali ini entah mengapa, rasanya aku begitu khawatir. Meskipun dia seperti itu, aku masih menyayanginya sebagai menantu, seperti anakku sendiri. Tapi setelah ditelepon berkali-kali, tidak aktif juga nomornya. Hingga mataku ini terasa ngantuk dan aku tidur duluan. Aku tidak tahu Yuda masih menunggu istrinya atau tidur. Hingga di tengah malam aku mendengar suara. Suara yang membuatku terkejut. Suara ketukan pintu dengan sangat kerasnya. Dengan cepat aku keluar kamar dan membukakan pintu. Ternyata Yuri yang pulang. Aku yang masih terkejut karena melihat kondisinya. Kemudian melirik ke arah jam. Ternyata ini jam 1 malam. Menantuku itu pulang dalam keadaan mabuk, rambutnya sudah acak-acakan. Bajunya pun di posisi yang tidak pas. Bahkan dia menenteng sepatu tingginya. Aku memapahnya ke arah kamarnya. Bau alkohol sangat tercium di hidungku. Ini kali pertama Yuri pulang dalam keadaan mabuk. Sebelumnya tidak pernah. Kenapa ya Allah menantuku malah sejauh ini bertindak? Aku segera mengetuk kamar Yuda, sembari masih memapah Yuri. Kupanggil nama Yuda beberapa kali. Yuda, 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 buka pintunya. Ini istrimu pulang. Teriakku. Tak berapa lama kemudian Yuda membuka kamarnya. Dia sangat terkejut karena melihat istrinya pulang dalam keadaan mabuk seperti ini. Ya ampun Yuri, kamu kenapa mabuk kayak gini? Ucap Yuda. Kemudian membopong istrinya itu masuk ke dalam kamar. Setelahnya aku tinggalkan mereka berdua, aku kembali ke kamarku untuk tidur. Karena mataku tak bisa terpejam lagi, sebab selalu teringat dengan menantuku yang pulang dalam keadaan mabuk, membuat hatiku ini sangat cemas. Akhirnya aku ambil air wudhu dan kutunaikan salat malam, yang biasanya aku tak pernah melakukannya. Selama ini, aku hanya menjalankan salat wajib 5 waktu. Namun di malam itu setelah selesai sholat, tak terasa aku menumpahkan seluruh kesedihan yang ada di hatiku ini di atas sajadah. Aku mengadukan semuanya pada Sang Maha Pemilik hati. Aku memohon petunjuk atas apa yang sedang keluargaku ini alami. Aku menangis cukup lama, hingga akhirnya aku ketiduran dan bangun di subuh hari. Setelah terbangun, aku segera mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, aku segera berberes rumah dan juga memasak sarapan. Selesai itu, aku langsung mencuci baju. Semua baju orang yang ada di rumah ini. Bajuku, baju Yuda, dan baju Yuri. Memang seperti itulah kegiatanku setiap hari. Ya, sama seperti asisten rumah tangga. Bedanya, aku tidak mendapat gaji di sini. Aku hanya diberi makan dan tempat tinggal saja. Sampai jam 8 pagi. Yuda dan Yuri belum bangun juga. Itulah pemandangan yang harus aku saksikan setiap hari. Menantu dan anakku sendiri bangunnya selalu siang. Setelah bangun biasanya mereka akan langsung sarapan, baru mandi, lalu mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Yuda akan segera mengantarkan pesanan bebek,
Sedangkan istrinya, entah jalan-jalan kemana aku tidak tahu. Hampir setiap hari seperti itu, Yuri keluar rumah tanpa meminta izin pada suaminya. Nanti pulang lagi di sore hari, kalau tidak ya di malam hari. Kini aku yang baru selesai menjemur pakaian, kemudian masuk lagi ke dalam rumah. Aku mendengar Yuda dan Yuri sepertinya bertengkar. Suara mereka sangat terdengar jelas. Tidak perlu aku menguping, aku bisa mendengar jelas pertengkaran mereka. Kenapa tadi malam kamu pulang mabuk? Kamu ini ya tidak bisa diatur sama sekali, ucap Yuda dengan nada tinggi. Tapi tidak mau kalah, Yuri juga menjawabnya dengan nada yang lebih tinggi daripada suaminya. Kamu itu tidak usah mengaturku. Kamu itu siapa? Tidak ada hak mengaturku, ucap Yuri. Aku hanya bisa membatin. Yuda itu suamimu, Yuri. Jadi dia berhak dan wajib mengaturmu. Kemudian setelah itu, kuletakkan keranjang yang kugunakan membawa baju cucianku keluar. Rasanya aku tidak betah di rumah jika harus mendengar pertengkaran mereka yang sudah sering kali terjadi. Aku pun memilih keluar rumah untuk bermain di rumah tetangga. Mungkin di sana aku bisa menenangkan pikiran. Sesampainya di rumah tetangga, kulihat ada beberapa ibu-ibu juga sudah ada di sana. Aku segera ikut nimbrung bersama mereka. Ternyata nanti siang akan ada pengajian. Bu Susi, ayo ikut aja daripada di rumah suntuk, ajak Bu Wati. Iya Bu, nanti saya ikut. Tungguin saya ya, jangan ditinggal, ucapku mengiyakan ajakan mereka. Selanjutnya, aku dan ibu-ibu lainnya lanjut mengobrol. Kami mengobrol tentang harga-harga yang mahal dan lain sebagainya. Ya, obrolan ibu-ibu biasanya lah. Setelah kurasa ini waktunya agak siang, aku berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk lewat dapur. Kulihat Yuri sedang makan. Aku tidak menyapanya, rasanya malas sekali ingin berbicara pada orang itu. Tapi aku teringat dengan baju yang aku beli kemarin. Aku pun segera ke ruang tamu. Kulihat baju itu masih ada di sana. Segera ku ambil dan ku bawa ke dapur, ku serahkan pada Yuri. Yuri, ini baju yang ibu beli untuk menggantikan bajumu yang kelunturan kemarin, ucapku sembari menyerahkan baju itu padanya. Dengan cepat, Yuri mengambil baju itu, yang masih terbungkus di paper bag. Tak berapa lama kemudian, dia melemparkannya ke arah dinding. Bajunya jelek banget sih, aku gak suka warnanya. Aku maunya yang sama persis seperti kemarin, ucap Yuri dengan nada marah. Tapi Yuri, yang sama seperti kemarin tidak ada. Itu tapi mirip, ucapku, sembari mengambil lagi baju yang Yuri lemparkan ke dinding itu. Aku gak mau. Aku gak sudi. Kemudian menantuku itu beranjak pergi dari kursinya. Dia meninggalkan makanannya yang belum habis. Tanpa bisa kutahan lagi. Air mata ini luruh juga. Uang 700.000 yang aku pakai untuk membeli baju itu terasa sia-sia. Mau diapakan baju semahal ini? Dijual lagi, siapa yang mau beli? Akhirnya, aku berjalan ke kamarku dan menyimpan baju itu di sana. Kemudian aku kembali lagi ke dapur untuk membereskan piring bekas makan Yuri. Menantuku memang seperti ini, sering sekali tidak menghabiskan makanannya, membuang-buang nasi dan sayur. Pak, seandainya kamu masih ada, aku pasti tidak akan seperti ini. Aku tidak akan pernah menangis, karena kamu tidak pernah membiarkan aku menangis. Apalagi aku sampai bersedih, ucapku, karena aku teringat dengan suamiku. Aku sangat merindukannya. Setelah selesai berberes, aku melihat ke arah jam dinding. Ini sudah jam 12 siang, sebentar lagi zuhur. Aku pun segera mandi, karena setelah zuhur, aku akan berangkat pengajian. Aku pun memakai gamis yang seadanya, yang aku miliki. Usia gamis itu sudah cukup tua, sama seperti usiaku. Aku pun bercermin, kulihat wajahku yang sudah keriput ini, dan mataku yang merah, karena hampir setiap hari aku menangis. Kini wajahku pun terlihat lebih kusam dari dulu. Susi, kamu ini sudah tua.
Seharusnya di masa tuamu seperti ini, kamu tinggal menikmati hidup dan tidak perlu berlelah-lelah. Tapi keadaan tidak mendukungmu, kamu harus bersabar, Susi. Ucapku berbicara pada diri sendiri sembari bercermin. Setelah selesai bersiap-siap, aku segera keluar. Aku segera menuju ke rumah tetangga yang ada di samping rumahku. Ternyata teman-temanku sudah menunggu di sana. Setelah semuanya kumpul, kami segera berangkat. Kami diantar oleh anak tetanggaku memakai mobilnya. Kalau melihat pemandangan ini rasanya aku iri. Karena anak tetanggaku itu sangat berbakti pada ibunya. Dia tidak membiarkan ibunya kelelahan. Memegang pekerjaan rumah pun tidak boleh sama anaknya. Sekedar mencuci, piring bekas makannya pun tak boleh. Aku benar-benar merasa iri. Aku mengetahui semua itu karena memang aku sering bermain ke rumah tetanggaku itu. Sesampainya di tempat pengajian, di sebuah masjid yang cukup besar di kecamatan kami pun turun bersamaan. Nanti sore, ketika sudah selesai, kami semua akan dijemput lagi oleh anak tetanggaku itu. Sebab pengajiannya bisa sampai jam 5 sore. Aku dengan bahagia mendengarkan dan menyimak ceramah yang Pak Ustadz berikan. Di sana juga ada santri-santri yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Semua itu membuat hatiku merasa tenang. Ibu-ibu semua, meskipun anak ibu-ibu pernah melukai hati ibu, jangan sampai terlontar dari mulut mendoakan yang buruk untuk anak-anak ibu. Mau seberapa mereka menyakiti, doakanlah yang baik-baik, agar kehidupan anak-anak kita tidak sengsara karena doa buruk dari mulut seorang ibu. Sebab doa ibu itu diijabah oleh Allah langsung ke langit. Aku pun tak bisa lagi menahan air mataku setelah mendengar ceramah dari Pak Ustadz. Mungkin selama ini tanpa sadar, aku pernah berdoa buruk untuk Yuda, sehingga kehidupannya menjadi seperti ini. Ampuni aku ya Allah. Segeralah beri jalan keluar kepada putraku. Jadikanlah rumah tangganya sakinah mawadah warohmah. Segera berikanlah mereka momongan. Aku pun berdoa di sana di dalam hati, sembari air mataku masih terus mengalir. Bu Wati yang menyadari aku menangis, dia segera memelukku dari samping, menepuk pundakku beberapa kali. Karena memang tetanggaku itu tahu bagaimana perlakuan Yuda dan Yuri kepadaku. Tak terasa pengajian sudah selesai. Kami pun menunggu di depan masjid untuk menunggu jemputan. Sekitar 10 menit menunggu, akhirnya jemputan itu sudah datang. Karena memang temanku sudah menelpon anaknya sedari tadi. Singkat cerita, aku dan teman-temanku sudah sampai di rumah lagi. Aku pun segera berpamitan dengan teman-temanku untuk pulang ke rumah. Aku masuk lewat dapur, karena kebetulan pintunya tidak ditutup. Sepertinya Yuri hari ini tidak pergi, karena biasanya kalau pergi, semua pintu akan dikunci oleh dia. Rumah tampak sangat sepi. Aku pun segera masuk dan menuju kamarku. Aku ingin segera mandi, rasanya gerah sekali. Kebetulan tadi sudah sholat asar, sehingga sekarang aku tinggal mandi saja. Namun samar-samar ku dengar ada suara yang tidak asing di telingaku. Masa iya Yuda sama Yuri melakukannya sore-sore begini? Gumamku dalam hati. Namun aku baru teringat, mobil Yuda belum ada di depan rumah atau di samping biasa dia memarkirkannya. Seketika, jantungku ini langsung berdegup kencang, karena aku sangat takut dan kaget. Dengan siapa Yuri melakukannya? Dengan tangan yang gemetaran dan jantung yang terus saja berdegup kencang. Aku pun keluar untuk memastikan bahwa mobil Yuda sudah ada atau belum. Aku pun juga berjalan ke depan rumah. Memang belum ada mobil putraku di sana. Itu artinya Yuri melakukannya bukan dengan Yuda. Tapi di teras rumah aku tidak menemukan sepatu atau sendal pria lain. Atau jangan-jangan dibawa masuk juga. Karena aku pikir ini bukanlah hal yang baik lagi,
Rumahku digunakan untuk berzina oleh menantuku sendiri. Aku segera menemui tetanggaku. "Wati, Wati!" Teriaku memanggilnya dari arah dapur. Karena memang sudah biasa aku bertamu di rumah itu lewat dapur. "Ada apa, Susi?" Tanyanya kebingungan. Menantuku," jawabku sembari terus saja menggerak-gerakkan tanganku tak tentu arah karena aku merasa panik. Karena tak mampu untuk mengatakannya, aku pun berbisik kepada Wati. Seketika, Wati langsung istighfar. "Astagfirullahaladzim, kamu beneran? Gak bohong?" Tanyanya serasa tidak percaya. "Beneran," ucapku sembari mengerutkan kening. Tak lupa air mata ini ternyata sudah mengalir juga. "Ya sudah, ayo kita ke rumah Pak RT sekarang." Kami berdua dengan cepat berlari ke rumah Pak RT. Kebetulan, jaraknya hanya sekitar 10 rumah saja. Lumayan jauh memang, tapi kalau dengan berlari kita akan cepat sampai. Sesampainya di sana, kami hanya menemui Bu RT saja. Pak RT-nya sedang keluar. Aku dan Wati segera menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Bu RT menelpon suaminya agar cepat pulang. Untunglah Pak RT tidak jauh perginya, sehingga dalam waktu beberapa menit saja dia sudah sampai di rumahnya. Kami pun segera ke rumahku untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan perlahan, kami berempat masuk lewat dapurku. Pak RT tak lupa juga sudah mengabari beberapa rekannya. Aku pun mengetuk pintu kamar Yuri. Di luar, Pak RT juga sudah menyuruh beberapa rekannya untuk berjaga. Jaga-jaga kalau pria itu langsung kabur lewat jendela. "Yuri, buka pintunya," ucapku sembari masih mengetuk pintu itu. Tanganku sekarang semakin dingin dan juga semakin gemetaran. Aku rasanya tidak sanggup jika harus melihat pemandangan yang aku takuti. Aku masih berharap kalau itu adalah Yuda, bukan laki-laki lain. Lama sekali dibukanya. Terdengar juga mereka mengobrol, tapi tidak jelas obrolannya. Tak berapa lama Yuri membuka pintu. "Ada apa sih, Bu?" ucapnya dengan wajah kesalnya. Yuri kini malah berpakaian tertutup, tidak seperti biasanya. Dia memakai daster, tapi terlihat daster yang dia pakai asal saja. Sebab kancing yang ada di depannya belum dipasang. Yuri yang belum menyadari bahwa aku mengetuk pintu tidak hanya seorang diri, kini terkejut. Karena ada Pak RT, Bu Wati, Bu RT juga di sana. Pak RT segera masuk ke dalam kamar. Dia menerobos tubuh Yuri yang memang masih berusaha agar kami tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Pak RT segera mencari di mana laki-laki itu. Pak RT mengecek di kamar mandi, tapi tidak ada. Namun Pak RT tak sengaja melihat pintu lemari yang baru saja dirapatkan, sehingga dia curiga bahwa laki-laki itu bersembunyi di dalam lemari. Dengan tanpa rasa ragu, Pak RT segera membuka lemari itu, dan benar saja, pria itu ada di dalamnya. Dengan cepat, Pak RT memiting tangan pria itu agar tidak bisa kabur. Bu Wati dan Bu RT juga sudah menahan tangan Yuri. Kini Yuri dan pria itu sangat ketakutan ekspresinya. Pak RT pun berteriak untuk memanggil rekannya agar membantu mengamankan pria tersebut. "Ibu, jangan dibawa, Bu," teriak Yuri memelas kepadaku. Tapi aku sudah sangat benci padanya, sebab dia sudah mengkhianati putraku. "Aku tidak akan membiarkan kamu mengotori rumahku ini dan mengkhianati anakku," ucapku dengan tegas kepada Yuri. "Ibu, maaf Bu," ucap Yuri. Kini dia berusaha berlutut di kakiku, tapi terus ditahan oleh Bu Wati dan Bu RT. Akhirnya rumahku ini sudah ramai dengan warga sekitar yang mungkin mendengarkan keributan ini. Sebab pria itu berusaha memberontak, dan sempat ada warga yang sudah tidak sabar lagi menghujamkan beberapa bogem mentah ke arahnya. Wajar mereka marah, karena perbuatan ini tidak bisa dibenarkan atau dimaafkan. Pria itu
dan juga Yuri langsung dibawa ke kantor polisi oleh Pak RT. Karena dia tidak ingin terjadi main hakim sendiri di daerahnya. Dia sebagai RT harus tegas juga menindak warganya jika berbuat asusila. Sekitar setengah jam lebih, rumahku ramai dengan warga sekitar. Tapi setelah Yuri dan pria itu dibawa ke kantor polisi, mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Aku belum ikut ke kantor polisi. Aku masih menunggu Yuda. Tak lama kemudian, Yuda pulang. Dia yang baru turun dari mobil. Aku segera mengajaknya ke kantor polisi. Yuda, ayo, sekarang kita berangkat ke kantor polisi. Ada apa, Bu? Kenapa kita harus ke kantor polisi? Tanya Yuda kebingungan. Istrimu ketangkap basah. Berbuat tidak baik di rumah kita ini, Nak. Dia melakukannya dengan seorang pria, tapi Ibu nggak tahu siapa pria itu. Ucapku berusaha untuk menjelaskan pada Yuda. Apa, Bu? Ibu nggak lagi bercanda kan? Ibu bohong pasti. Kini Yuda berbicara sembari menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Ibu tidak bohong, Nak. Ibu sungguh, Ibu serius. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya pada Bu Wati. Kini tiba-tiba Bu Wati datang dan mengatakannya pada Yuda. Bu Wati bercerita panjang lebar, menjelaskan apa yang terjadi barusan di rumahku. Akhirnya, Yuda percaya dengan ucapanku. Dia pun kini terduduk lemas. Sepertinya putraku itu sangat syok dengan apa yang terjadi. Kenapa, Yuri? Kenapa kamu seperti ini? Apa kurangku? Apa salahku? Semuanya sudah kukasih. Uang, hartaku. Bahkan aku mampu memperlakukan ibuku secara tidak adil di rumahnya sendiri. Semuanya itu aku lakukan demi kamu. Tapi kenapa kamu mengkhianati aku? Kenapa, Yuri? Ucap Yuda sembari meremas rambutnya dengan sangat kuat. Dia terlihat menangis. Aku sebagai seorang ibu tidak tega melihat anakku seperti itu. Aku segera memeluknya. Sudah, Nak. Sekarang, kamu sudah tahu kan seperti apa istrimu? Ucapku dengan air mataku yang sudah jatuh juga. Aku memeluk putraku itu. Aku berusaha menenangkannya. Maafkan Yuda, Bu. Maafkan Yuda. Yuda sudah durhaka pada ibu. Lebih membela perempuan itu daripada ibu sendiri. Maafkan Yuda, Bu. Maafkan Yuda. Maafkan Yuda. Kini putraku itu berlutut dan memohon ampun padaku. Dia juga sampai mencium kakiku. Dia menangis dengan sangat kerasnya. Yuda menyesal, Bu. Yuda menyesal. Maafkan Yuda. Ucapnya lagi dengan terus masih menangis. Aku tak mampu melihat putraku yang begitu sangat sedih. Ku angkat tubuhnya. Aku memeluknya erat. Iya, Nak, Ibu sudah memaafkan semua kesalahanmu. Yang penting kamu sudah sadar. Dan kamu sudah tahu seperti apa Yuri. Sekarang, Ibu serahkan semuanya padamu, Nak. Ibu yakin kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia. Ibu hanya ingin kamu tidak terus-terusan dimanfaatkan oleh Yuri. Sebenarnya, mulutku ini ingin berkata, ceraikan saja istrimu itu, Nak. Tapi rasanya aku tidak mampu mengatakan itu. Aku merasa tidak sewajarnya menyuruh anaknya bercerai. Tapi jujur, aku ingin sekali Yuda menceraikan istrinya. Sebab istrinya itu tidak pantas lagi dipertahankan. Dia sudah tidak bisa menjaga kehormatannya. Setelah Yuda agak tenang dan dia tidak menangis lagi, kini aku mengajaknya untuk ke kantor polisi. Setelah itu, Yuda segera mengajakku naik mobil. Kami berangkat ke kantor polisi. Yuda, kamu nanti di sana jangan emosi ya, Nak. Kamu harus bisa menahan diri. Ucapku menenangkan putraku dan mengingatkannya agar jangan emosi nanti ketika sampai di sana. Aku juga mengelus pundaknya beberapa kali. Sebagai ibu, aku mengerti betul bagaimana sakitnya putraku, bagaimana hancurnya hatinya. Semoga setelah ini, kamu bisa bahagia, Yuda. Kamu bisa mendapatkan istri yang jauh lebih baik daripada Yuri. Batinku dalam hati. Tak berapa lama kemudian kami sudah sampai di kantor polisi. Di sana masih ada Pak RT dan beberapa warga lainnya.
Aku dipanggil, dan Yuda sebagai saksi. Aku menceritakan bagaimana kronologi pertamanya, kenapa aku bisa mengetahui perbuatan Yuri. Kini setelah memberi kesaksian, aku dan Yuda diperbolehkan untuk bertemu Yuri dan juga pria itu. Kini mata Yuda melotot karena melihat pria yang beberapa saat lalu tidur dengan istrinya. "Saga, ini sungguh kamu?" ucap Yuda dari kejauhan setelah mengetahui siapa pria yang tidur dengan istrinya. "Kamu kenal dia, nak?" tanya aku pada Yuda. "Dia itu temanku, Bu. Temanku waktu kuliah dulu," ucap Yuda dengan penuh amarah. "Sabar, nak. Kamu jangan emosi. Ini kantor polisi. Ingat itu. Jangan sampai perbuatanmu bisa membahayakan dirimu sendiri," ucapku sembari memegangi tangan Yuda. Karena sepertinya putraku itu akan menghujamkan boga mentah ke pria itu lagi. "Kurang ajar kamu, Saga. Kamu malah menusukku dari belakang. Kamu itu temanku. Kenapa kamu malah meniduri istriku?" ucap Yuda dengan penuh amarah. "Akan aku pastikan kamu membusuk di penjara ini," ucap Yuda lagi dengan berapi-api. Namun, pria yang dipanggil Saga oleh Yuda itu hanya tertunduk diam, tidak menjawab atau menatap ke arah Yuda. Sepertinya dia merasa sangat malu atau menyesal. Kini Yuda beralih kepada Yuri. Dia menatap tajam ke arah istrinya itu, dan Yuri pun melihat ke arahnya. Dengan mata yang sudah berlinang air mata, Yuri langsung memohon di kaki Yuda. "Maafkan aku, Mas. Aku janji akan menjadi istri yang baik. Ampuni aku, Mas," ucap Yuri sembari mencium kaki Yuda. Namun Yuda tidak bergeming. Dia masih terdiam, berdiri tegap. Tangannya pun mengepal. Kurasa kalau dia tidak ingat ini kantor polisi. Mungkin sudah dia hujamkan boga mentah itu ke istrinya. Sedetik kemudian, di saat Yuri masih menangis di kaki Yuda, dengan kasar Yuda menghempaskan Yuri, sehingga Yuri terjungkal ke belakang. Punggungnya menghempas ke kursi yang dia duduki tadi. Kemudian dia masih duduk di sana, lalu menangis dengan sangat kerasnya. Hanya kata maaf yang bisa keluar dari mulut Yuri. Tapi Yuda tidak akan pernah bisa memaafkannya lagi. "Yurika binti Sofyan, aku ceraikan kamu sekarang juga. Kujatuhkan talak 3 padamu. Mulai sekarang kamu bukan istriku lagi," ucap Yuda dengan nada tegas. Aku tak menyangka Yuda akan langsung menceraikan Yuri di sana. Tapi jujur, hatiku lega, karena akhirnya putraku terlepas dari wanita seperti Yuri. Aku juga tidak bisa menahan Yuda untuk mengatakan itu. Kini Yuda langsung beralih ke arahku. Dia mengajakku untuk pergi dari sana. "Ayo Bu, kita pulang. Aku sudah malas ada di sini." Aku pun mengikuti langkah kaki Yuda. Aku sempat melihat ke belakang, melihat Yuri dan juga Saga. Saga masih tertunduk, sedangkan Yuri masih menangis di lantai. Sebenarnya aku ada rasa kasihan di hati. Tapi inilah yang pantas kamu dapatkan, Yuri. Setelah kejadian itu, kurang lebih 1 minggu, Yuda mengurung dirinya. Dia mungkin sangat sedih dengan kejadian ini. Bahkan karena amarahnya, dia membakar kasur bekas istrinya berbuat asusila. Kasur yang baru dia beli sekitar 6 bulan yang lalu. Kasur permintaan istrinya itu, dia bakar langsung. Tak lupa juga, semua baju-baju Yuri yang kurang bahan itu ikut serta dibakar beserta kasurnya. Spraynya pun semuanya dibakar, bahkan bantalnya juga dibakar. Foto-fotonya dengan Yuri, foto pernikahan mereka, turut serta dibakar oleh Yuda. Setelah itu, dia memindahkan baju-bajunya ke kamar yang satu lagi. Kebetulan di rumahku ini ada 4 kamar. Yuda bilang dia tidak mau tidur di kamar itu, karena dia tidak bisa melupakan kejadian yang sudah terjadi di kamar itu. Aku pun membantu Yuda untuk membereskan barang-barangnya. Dia pun memakai lagi kasurnya yang dahulu, saat dia masih bujang. Dia bilang tidur di kasur itu lebih nyenyak daripada tidur di kasur mahal yang istrinya gunakan untuk berbuat tidak baik. Setelah kondisi mentalnya agak lebih baik,
Yuda kembali beraktivitas seperti biasanya. Dia mulai mengantarkan lagi pesanan bebek para pelanggan. Dia sekarang sudah jauh lebih ceria. Aku sangat lega melihatnya. Dia juga sudah mengurus surat perceraiannya di pengadilan. Dan sebentar lagi akan ketuk palu. Dan dia sudah resmi bercerai dari Yuri. Untuk Yuri dan Saga, mereka dipenjara selama beberapa tahun. Kurasa itu sudah cukup untuk membuat mereka malu dan jerah. Bulan demi bulan berlalu. Kini putraku semakin baik kondisinya. Dia semakin ceria. Dan hari ini, dia membawa seorang gadis ke rumah. Gadis itu sangat cantik sekali. Kali ini gadis itu tidak hanya cantik parasnya, tapi juga hatinya. Pakaiannya yang sopan, dia memakai hijab. Wajahnya yang begitu ayu, membuat penampilannya sangat adem untuk dilihat. Aku sangat menyukai gadis itu. Dia bernama Zahra. Sesuai namanya yang indah. "Bu, gimana?" tanya Yuda. "Gimana apanya?" tanya aku meledek putraku itu. "Gimana? Yang ini cocok nggak sama ibu? Pokoknya kalau ibu merestui aku oke. Aku nggak mau kayak dulu, Bu. Ibu nggak setuju, aku nekat. Akhirnya aku menyesal sendiri." Mendengar ucapan Yuda, aku langsung menoleh ke arahnya dan menganggukkan kepala. Putraku itu langsung kegirangan, bahkan dia sampai melompat-lompat seperti anak kecil yang baru diberi coklat. Dia menyadari bahwa aku menyetujuinya. Aku suka dengan pilihannya, karena feelingku gadis itu juga baik, sangat beda dengan Yuri. "Bu, kalau gitu nanti malam kita lamar dia ya," ucap Yuda lagi. Aku pun sangat terkejut. Kenapa dia seburu-buru ini? "Apa kamu yakin Yuda mau secepat ini melamar dia?" tanya aku serasa tidak percaya dengan niat putraku itu. "Ibu, aku sudah sangat yakin Zahra itu wanita yang baik, cantik, soleha. Ibu suka lagi, jadi aku tidak ingin membuang-buang waktu. Aku ingin membuat ibu bahagia. Semoga setelah menikah dengan Zahra, dia bisa hamil dan memberi ibu cucu. Pasti ibu akan jauh lebih bahagia. Aku ingin menebus dosa-dosaku yang dulu, Bu." Kini mata Yuda mulai berkaca-kaca. Sepertinya dia masih merasa bersalah dengan peristiwa dulu. "Sudahlah nak, tidak usah kamu ingat masa lalu. Kalau memang kamu sudah serius dengan Zahra, ibu akan mendukungnya. Kalau nanti malam kamu ingin melamar dia, ibu akan mendukungmu. Dan soal anak, sudah diatur oleh Allah nak. Mau cepat atau lambat, itu sudah rezeki. Kamu jangan pernah menuntut istrimu ya," ucapku menasehati Yuda. Dia pun hanya menganggukkan kepala, lalu meraih tanganku dan menciumnya beberapa kali. "Terima kasih ya Bu, ibu sudah memaafkan aku. Semoga doa-doa baik ibu dikabulkan oleh Allah." "Amin," jawabku, mengaminkan doa Yuda. Malam harinya, setelah pagi itu Zahra diajaknya ke rumah. Aku dan Yuda benar-benar berangkat ke kediaman Zahra untuk melamarnya. Yuda juga sudah membawakannya beberapa perhiasan. Ternyata selama beberapa bulan ini, anakku itu menabung uang untuk membelikan perhiasan bagi calon istrinya. Kami disambut baik oleh keluarga Zahra. Orang tuanya juga sangat ramah. Aku pun mengutarakan keinginan Yuda untuk melamar Zahra. Alhamdulillah, lamaran kami diterima oleh keluarga Zahra dan dengan Zahra sendiri. Selanjutnya, aku dan orang tua Zahra membicarakan kapan pernikahan mereka. Kami menyepakati minggu depan pernikahan mereka akan langsung dilaksanakan. Setelah selesai berunding, kami berpamitan. Seminggu ini aku harus mempersiapkan semuanya. Aku menyiapkan hantaran, seserahan, dan segala macamnya. Aku dibantu oleh tetanggaku yang sangat baik, Bu Wati beserta tetanggaku yang lainnya. Tak terasa seminggu berlalu. Hari ini putraku akan menikah lagi dengan seorang wanita yang baik dan soleha. Para tetanggaku, aku undang untuk ikut mengantarkan Yuda. Jadi sangat ramai sekali yang ikut menyaksikan pernikahan Yuda. Aku begitu bahagia. Akhirnya, putraku bisa menikah dan menemukan wanita yang sangat baik. Singkat cerita, acara ijab kabul berjalan lancar.
Pesta pernikahan juga berlangsung dengan aman dan lancar. Setelah 1 minggu, Yuda menginap di rumah mertuanya. Kini dia memboyong istrinya ke rumahku. Aku sudah mempersiapkan kamar untuk pengantin baru itu. Aku juga sudah memasakkan makanan kesukaan Yuda dan beberapa lauk lainnya, karena aku belum tahu makanan apa yang menantuku itu sukai. "Assalamualaikum, Bu," ucap Yuda dan Zahra bersamaan. Aku yang tadinya di dapur segera berjalan ke depan untuk menyambut mereka. Dengan takzim, Yuda dan Zahra mencium tanganku. Aku benar-benar terharu. Bahkan tak terasa mata ini berkaca-kaca. "Ibu kenapa menangis?" tanya Zahra dengan suara lembutnya. "Ibu menangis bahagia, Zahra. Ibu bersyukur akhirnya ibu memiliki menantu sebaik kamu," ucapku sembari mengelus pundak menantuku itu. Spontan, Zahra langsung memelukku erat. Rasanya pelukan ini yang aku rindukan dari seorang menantu. Benar-benar sangat hangat dan bahagia di hatiku. Aku lalu mengajak mereka untuk ke dapur agar bisa cepat makan. "Ya Allah, Bu, kenapa harus repot masak sebanyak ini? Pasti ibu capek," ucap Zahra. "Enggak, Nak, ibu enggak capek, ibu seneng. Ibu gak kerasa capek sama sekali," ucapku sembari terus tersenyum kepada menantuku itu. Wah, kayaknya anak ibu itu Zahra ya, bukan aku. Kini Yuda mulai merasa cemburu dengan perhatianku pada Zahra. "Ya gak gitu dong, Nak. Kalian itu sama-sama anak ibu. Sudah, cepat makan, gak usah cemburu kayak anak kecil," ucapku sembari membalik piring yang sudah aku siapkan sebelumnya. Kami pun bertiga makan dengan lahap. Zahra beberapa kali memuji masakanku. Hatiku benar-benar sangat bahagia. Ternyata seperti ini rasanya memiliki menantu yang baik. Hari-hari berlalu. Zahra tak membiarkan aku melakukan pekerjaan rumah. Dia hanya membolehkanku menyapu saja. Itulah pekerjaan yang paling ringan, sedangkan yang lainnya semua Zahra yang mengerjakan. Dia juga membantu suaminya untuk mengurusi bebek-bebek. Gadis itu tidak merasa jijik sama sekali. Dia sangat rajin dan tekun. Aku benar-benar semakin bahagia. Mereka juga sering mengantarkan pesanan bebek bersama. Tak jarang juga mengajakku. Kami sembari jalan-jalan sekalian untuk menghilangkan penat. Setiap hari aku selalu diselimuti dengan kebahagiaan karena anak dan menantuku sangat menyayangiku. Dulu aku sempat berpikir, apakah iya masa tuaku akan dijalani dengan kesedihan seperti saat Yuri menjadi menantuku. Tapi ternyata tidak. Semua itu sudah berakhir. Sekarang aku bisa menikmati masa tuaku dengan bahagia. Aku selalu mendoakan yang baik untuk menantu dan juga anakku. Semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi momongan yang soleh-solehah. 6 bulan berlalu setelah pernikahan Yuda dan Zahra. Pagi-pagi sekali, Zahra mengagetkan seisi rumah. Dia berteriak bahagia. Sedari kamar mandi, dia membawa sesuatu yang membuat kami sangat terharu. "Ibu, Mas, lihat ini," ucap Zahra sembari berjalan. Namun matanya terus melihat ke arah benda kecil yang dia bawa. "Ada apa, sayang?" tanya Yuda. "Lihat, Mas, lihat." Kini Zahra sudah berada di hadapan kami. Dia menunjukkan benda kecil yang dia bawa itu. Benda kecil itu menunjukkan 2 garis. Itu artinya menantuku positif hamil. Tak terasa air mataku jatuh. Namun kali ini air mata bahagia. Karena penantian selama ini sudah dikabulkan oleh Allah. "Alhamdulillah, Zahra, kamu hamil," ucapku, kemudian kupeluk menantuku itu dengan sangat erat karena aku merasa terharu dan bahagia. "Iya, Bu, alhamdulillah, Allah sudah menjawab doa-doa ibu," ucap Zahra yang ikut menangis bahagia. "Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menyempurnakan kebahagiaan di keluarga ini. Terima kasih."